Halo guys, kenalin nama aku Rahma Olivia dari KPI 3A. Jadi untuk memenuhi UAS mata kuliah komunikasi kelompok organisasi, di sini aku bakal ngejelasin ke kalian fungsi dan peran budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi itu? Bukan yang ini ataupun yang ini ya. Itu namanya budaya Indonesia. Budaya organisasi itu suatu kebiasaan atau karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut yang kemudian menjadi pedoman bagi organisasi tersebut. Budaya organisasi menetapkan nilai-nilai, aturan, dan perilaku yang harus diikuti oleh semua anggota. Ini seperti irama dan tempo yang harus diikuti oleh para pemain musik. Dengan adanya budaya organisasi yang kuat, semua anggota bekerja sama dengan baik, komunikasi lebih mudah, dan pengambilan keputusan lebih cepat. Ini membuat organisasi lebih efektif dan mencapai tujuan dengan lebih mudah. Terus apa sih fungsi dari budaya organisasi tersebut? Seperti kita yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda atau yang unik, setiap perusahaan juga mempunyai kepribadian sendiri yang terbentuk dari cara mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam organisasi tersebut. Adapun peran dari budaya organisasi tersebut, budaya organisasi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan dalam berbagai aspek perusahaan. Yang pertama itu membentuk identitas. Setiap organisasi memiliki budaya yang unik yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Contohnya, ada di dalam Starbucks. Starbucks dikenal dengan budaya yang ramah dan fokus pada kopi berkualitas tinggi. Nah, dengan ini bisa membentuk identitas mereka atau bisa membentuk branding mereka bagi masyarakat. Jadi orang-orang akan berpikir seperti apa yang perusahaan tersebut pikirkan, bahwasanya Starbucks itu merupakan tempat untuk kita meminum kopi yang nyaman, serta menghasilkan kopi yang berkualitas. Apa yang disajikannya itu kopi-kopi yang berkualitas. Yang kedua itu meningkatkan komitmen. Budaya yang kuat membuat karyawan merasa lebih terikat dengan perusahaan. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan memiliki tujuan bersama dengan perusahaan tersebut. Contohnya, Google terkenal dengan budaya yang inovatif dan fokus pada kesejahteraan karyawan. Karyawan merasa dihargai dan merasa bagian dari organisasi tersebut, sehingga mereka lebih bersemangat untuk bekerja di organisasi atau di perusahaan tersebut. Jadi, karena karyawan merasa dihargai itu, karyawan merasa terikat dan ingin terus bekerja di perusahaan karena mereka merasa dihargai dan terinspirasi. Lalu yang ketiga itu memandu perilaku. Budaya organisasi menjadi pedoman bagi karyawan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Nilai-nilai yang dianut perusahaan akan tercermin dalam setiap tindakan mereka. Contohnya, perusahaan teknologi yang berfokus pada etika dan memiliki budaya yang menghargai pada karyawannya, menghargai kejujuran dan integritas, karyawan akan cenderung bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Budaya seperti kompas yang menunjukkan arah bagi karyawan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Yang keempat itu meningkatkan kinerja. Budaya yang positif dan mendukung dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Karyawan yang merasa dihargai dan memiliki lingkungan kerja yang kondusif cenderung lebih bersemangat dan kreatif ketika ia melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Contohnya, perusahaan yang menghargai kreativitas dan kolaborasi dari karyawan akan menciptakan lingkungan kerja yang positif
dan mendorong karyawan untuk berinovasi lebih lagi. Yang kelima, menjaga kelangsungan hidup. Budaya yang kuat dapat membantu organisasi bertahan dalam jangka panjang bahkan di tengah perubahan yang cepat. Contohnya, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi akan lebih lama. Budaya yang fleksibel dan adaptif membantu mereka menghadapi tantangan dan menemukan solusi yang cepat dan solusi baru. Budaya kuat itu seperti fondasi yang kokoh, membantu perusahaan tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan. Nah guys, untuk membangun budaya organisasi yang kuat itu membutuhkan komitmen dari seluruh anggota organisasi, termasuk kepemimpinan yang kuat. Pemimpin itu harus menjadi model peran bagi nilai-nilai dan perilaku yang ingin dipromosikan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Nilai-nilai dan harapan organisasi harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada semua karyawan. Karena apa? Komunikasi adalah kunci. Yang ketiga, sistem penghargaan dan pengakuan. Karyawan yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan budaya organisasi harus diberi penghargaan dan pengakuan dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Karyawan harus dilatih dan dikembangkan untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai organisasi. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi dan adaptasi. Budaya organisasi harus dievaluasi secara berkala dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan dari eksternal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.